Karena Tuhan bukan hantu dan Tuhan bukan angin. Ayo saudara-saudara, tugas kami hanya memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Umat Islam diutus ke bumi untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Jadi saudara-saudara yang masih mau menerima peringatan, silakan lembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Ayat lain mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Katakanlah, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang yang masuk ke neraka kelak akan berkata bahwasanya sekiranya dulu ketika kami hidup di dunia, mustahil kami akan masuk ke neraka, andai saja kami kemudian menggunakan akal sehat. Hari ini kita mencoba untuk bagaimana mewaraskan saudara, tapi Anda bertahan kemudian untuk tidak mau jadi waras. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, di mana Tuhan itu tidak terlihat oleh mereka, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tapi kalian tidak mau, kalian maunya Tuhan itu terlihat. Jadi baiklah, jadi udara, jadi angin, jadi manusia, jadi roh. Inilah kalian. Kalian belepotan kemana kesana kemari, huruf besar huruf kecil lah. Apa yang kalian bisa? Semuanya kekuatan kalian, daya kalian sebagai seorang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan hilang. Kenapa? Karena kalian dalam beragama tidak mengedepankan akal. Kalian hanya percaya saja. Tuhan Anda analogikan seperti telur amporo, ayam menetas, roda beca, beca terbang, segala macam. Masa Tuhan identik dengan becak terbang? Apa ini? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita sekarang ini, mendengarkan konsep kalian, percayalah sama saya, kalian akan ditampar bolak-balik sama Yesus. Tapi ya sudah tertulis kok di dalam Matius 7 nomor 8, nomor 22, nomor 23, kalian adalah penyesat. Cukup itu bagi orang-orang yang beriman. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi terakhir, mereka mempercayai bahwa Tuhan mereka roh. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan mereka berbentuk binatang bertanduk 7, bermata 7 menurut penglihatan pengarangnya. Demikian, silakan diambil alih. Ya, oke. Jadi teman-teman, ntar dulu gini. Jadi sebenarnya topik tadi, topik yang sangat edukasi kalau dia ingin teredukasi dan edukatif. Tapi mereka hanya menjawab berdasarkan perasaan. Topiknya adalah pengertian roh. Sederhana kok itu. Ditanya berkali-kali sama Mbak Juma pengertian roh, terpaksa dia menjawab dengan kata, roh adalah perkataan. Padahal Mbak Juma sudah menjelaskan, roh apa sih itu roh? Ciptaan Tuhan yang non atau unsur non materi yang diciptakan oleh penyebab kehidupan manusia, atau an-nafs yang berarti jiwa. Jadi roh itu ciptaan Tuhan. Dikasih data di Bible-nya Zakaria 12 nomor 1. Tapi mereka mengatakan Banjuma penyesat, Banjuma penyesat. Cuman itu diulang-ulang. Nah, terbukti sudah sebenarnya yang penyesat siapa. Roh huruf besar, roh huruf kecil, roh huruf besar Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia. Jadi mudah-mudahan sore hari ini kita semua teredukasi
bahwa inilah tampilan seorang pendeta kalau diskusi hanya berdasarkan perasaan-perasaan belaka, tapi tidak berdata. Itu pengantar dari saya. Makasih. Iklan Bang Juma, jadi gambar yang tadi itu Tuhan mereka tuh, menurut di kitab mereka Bang? Menurut Wahyu 5 nomor 6 Wahyu, itu, ya? Itu penglihatan. penglihatan. Penglihatan pengarang buku Wahyu. Aku melihat tuh. Dia katakan aku melihat. Apa yang dia lihat? Ada objek. Objek apa? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu yang tertulis. Seram ya. Seram kali ya gambarnya. Untuk lebih jelasnya saya tunggu telepon Luga lebih menjelaskannya, ngerti dia. Tunggu ya, saya telepon beliau. Dia lebih ngerti. Nggak usah disuruh masuk Bang, telepon aja. Oh iya, telepon lewat ibu tadi. Hancur kemal kita kalau dia masuk. Ya, iklan dulu Kaisar. Ya sebentar, anak orang ini Kristen apa Islam? Anak orang. Islam kak. Ya. Disampaikan Bang. Ini bang, gini kak, ini Tenoten ini enak ya di Rom Muslim ini ya, hampir 30 menit jerit-jerit, nggak dikikan gitu kan. Kalau kita di Komal Prokurus tadi mana itu Nora? Kok nggak naik lagi si Prokurus tadi? Diletakkan dia di lembah kekelaman. Aduh, udah banyak ini kutipan ini yang harus kita lanjutkan ini. Iklan. Jadi teman-teman kencangkan lagi dulu tap layarnya teman-teman ya, kencangkan tap layarnya. Kita sudah mendengar beberapa wejangan edukasi untuk kalian dari Bang Zuma ya. Jadi ini tolong dicatat ya buat kalian juga oten-oten ya. Tolong dicatat ya. Izin Abang Zuma, seniorku Bang Handi. Kita baca di KPR ya. Kisah Prokorus rusuh ribut. Pasal 1 ngebut dengan marbulut, butir 3 congor kayak kentut. Ini, dengarkan. Roh itu dewa penawa sosok hantu. Itu yang kalian percaya dengan iman buntu. Akal logika kalian tidak lebih sebongkah batu. Dungu tolol dan bobrok tidak bermutu. Dialog dan berdebat mogok selalu dan mati kutu. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh dewa di atas air mengapung. Seperti roh Tuhan yang terselip di lubang hidung, percaya konsep setan pagan tungtung, seperti cabutan lotre sial dan beruntung. Ada dongeng bayi menjaga alam semesta, dia di saat lapar haus mandi masih meminta. Setelah gondrong jenggotan dia terhina, ketika dewasa dia dibilang orang gila. Kami mendengar miris tepuk kepala, sembari mengucapkan mati meja. Ya? Kafir bilang Tuhan bisa jadi hewan, tumbuh-tumbuhan, angin yang ada di roda ban. Kafir bilang Tuhan jadi kinerjoy, bola kasti, parabola dan belacan. Teks original, roh kau itu iblis hantu dewa. Bisa berwujud dan menjelma jadi koteka. Berteofani menjadi makanan papeda, atau sepeda ontel lama kau punya bapa. Banyaklah kau belajar dan membaca, agar kami punya lawan sedikit setara. Roh itu dewa penauma sosok hantu. Ingat, roh itu dewa penauma sosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Sekali lagi, akal logika kalian tidak lebih sebongkah batu. Dialog dan berdebat mogok selalu dan mati kutu. Memang sakit dan perih kenyataan yang menampol. Fakta nyata terungkap Tuhan kafir itu cebol. Pantas saja kelakuan kafir bejat dan tolol. Ternyata otak kalian ditaruh di selipan dengkol. Kalau di foto gambar wajahnya aduhai, dengan jenggot rambut panjang berurai. Difilmkan juga terlihat tinggi semampai. Tapi setelah data, fakta dan terurai, ukurannya pendek tidak lebih seperti pohon bonsai. Pernah ku tonton film kurcaci. Aku kira itu sosok Pak Yabui. Lucu dan imut gemes sekali, pendek berjenggot memakai topi, ternyata dia yang selama ini kafir Tuhani. Selain pencuri dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuba berdubuat, turun dan colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sekian, stay tune. Tepuk tangan Nor.
Ini yang naik saya sudah naikkan kok pada mental semua ya. Jadi marilah diskusi tidak menyerang personal, tapi menyerang argumentasi. Tentu argumentasi yang tidak bau terasi, bukan berdasarkan rasa, tapi berdasarkan yang tertulis, supaya tercerahkan. Nggak usah, seorang muslim nggak perlu malu memperkenalkan konsep ketuhanan muslim dengan tauhid. Nggak perlu malu kita menyampaikan apa yang dia tanya, kita sampaikan apa adanya. Tapi mereka malu sekali menjelaskan kalau sembahannya itu adalah roh, padahal Tuhan mereka adalah roh. Kenapa malu kalau ditanya arti roh itu apa? Jelaskan saja. Kenapa mereka nggak mau menjelaskan, menjawab arti roh? Karena roh itu ciptaan. Ciptaan dari sang pencipta untuk kehidupan manusia. Agar manusia ini bisa hidup. Diciptakanlah roh untuk manusia hidup. Tapi kalau Tuhannya adalah roh, nah itu tadi menjadi kesulitan untuk menjawabnya, hanya menyakiti pikirannya, sehingga timbul emosional yang tinggi, mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Ini yang terjadi dalam diskusi tadi. Lebih baik datang dengan jujur. Ya, sembahan kami roh, lo mau apa? Apa bedanya roh dengan iblis? Sembahan kamu dengan iblis yang bertanduk 7 di Wahyu 56. Ya jelaskan. Ya perlu keilmuan yang tinggi dengan ilmu komunikasi yang mumpuni. Gitu. Tapi kalau nggak ada di ilmu naik hanya berdasarkan rasa emosional, ya bisa setruk. Jadi yang kayak tadi diulang-ulang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, alah ngomong nih. Tadi Bang Andi saya cemas itu, lidahnya lepas itu. Silakan dulu Pak. Ada yang salam, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ada yang mau disampaikan Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sedikit nggak, Abang? Ya satu-satu dulu, Bang Buya dulu, Bang Bram. Bang Buya, Bang Bram. Bang Buya dulu ya, terlebih dahulu ya. Udah nggak apa-apa, saya cuma dengar aja dulu. Saya baru ini masuk ke room ini. Kiranya ada yang penting Abang. Tadi saya bernarasi, Abang ucapkan salam, jadi saya jawab. Narasi saya berhenti Bang. Ya udah dilanjut. Gitu loh. Ustadz Abdul Somad sedang berceramah. Ustadz Adi Hidayat sedang berceramah. Ada jemaah terlambat datang, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh ruangan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik hilang. Begitu kira-kira. Lanjut. Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya mau cerita sedikit ya tentang perjalananku, saudaraku masuk muslim ya. Ini aku juga baru download YouTube ya. Saya mau ya istilahnya aku terima kasih buat Bang Zuma sama rekan-rekannya. Semoga ini ya tetap semangat selalu. Saya terima kasih sampai aku tadi ya dari pagi sampai sekarang loh nungguin bisa naik. Hanya ucapan terima kasih. Di balik layarnya Bang Zuma ya ada hidayah yang membawa saudaraku masuk ke Islam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Terima kasih Bang Zuma ya. Itu aja yang saya bisa ucapkan sama rekan-rekannya. Saya sampai salut. Siap-siap Abang, terima kasih banyak Bang. Apresiasi yang besar buat kami Bang. Ya. Siap-siap Dari sana, situ Bang. ya, dari Bang Zuma itu berapa itu keluargaku itu 4 orang. Asal mulanya dari YouTube-nya Bang Zuma, selalu diikutin. Kisahnya ya begini ceritanya kan. Pertama aku nemuin channelnya Bang Zuma, ku ikutin terus. Saudaraku kan satu rumah dengan aku ya. Ya, kalau aku dari dulu memang alhamdulillah Islam. Tapi keempat saudaraku itu Kristen. Ya. Dari situ dia denger aku selalu puter pakai audio itu yang besar. Dia begini.
Setiap perkataan Bang Zuma sama temen-temennya dia catat di buku semua, ya. Soalnya dia kayaknya masih ada keraguan masuk Kristen. Nah, dari perkataan-perkataan Bang Zuma itu, sewaktu dia masuk ke gereja, dia tanya sama pendetanya. Hari pertama pendetanya minta waktu minggu depan, ya, mau dikasih ini penjelasan. Tapi minggu depan nggak ketemu juga jawabannya. Nah, disitulah akhirnya saudaraku semuanya memeluk agama Islam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Sampai nangis aku. Terima kasih, itu aja Bang Zuma ya yang saya bisa sampaikan supaya tetap semangat menyiarkan agama Islam ya. Yang belum pada sadar silahkan sadar, karena ini memang agama Islam memang membawa jalan kita yang lurus. Gitu aja Bang Zuma. Terima kasih waktunya ya Bang. Ya. Terima kasih, semoga tetap semangat Bang Zuma ya. Istiqomah, tetap Amin, istiqomah amin, saudaranya. amin. Tetap Amin. berjalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biar dia jalan taufik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang, terima kasih Abang dah. Ya, terima kasih ya buat semuanya ya. Tak pamit dulu, tak di bawah dulu sambil menyimak ya. Siap Abang dah, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dulu Bang, ada berita penting ini saya sampaikan. Bang Juma masih monitor nggak? Ini berita duka yang mendalam buat kita semua. Bang Juma masih monitor, dibuka WA-nya. Ya, saya telepon aja ya. Lanjut. Baik, Sunan Alip. Sunan Alip, selamat sore. Buka mute-nya Sunan, Bang Alip, Bang Sunan. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ya, Mbak Novi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disampaikan singkat, padat dan jelas. Silakan. Iya, patutlah ya Bapak saya itu mualaf dari kecil ya. Lihat pendetanya seperti itu ya kan. Bapak itu sudah tua tapi tidak ada adabnya sedikit pun untuk menjawab yang sebenar-benarnya apa yang dia yakini di dalam hidupnya. Ya kan? Patutlah Bapak saya itu mualaf dengan perkataan anak umur 20 tahun yang dia baru menjadi ustadz tapi terkena di hatinya. Tapi orang tua pendeta seperti tadi itu tidak Alhamdulillah. Ya, seperti Bapak tua tadi, dia sudah tua, renta, istilahnya sudah mau mampus, memasuk ke liang lahat. Tapi seperti itu perkataannya, tidak ada ajaran kasihnya. Di mana letak kasihnya Bapak tadi? Tidak ada kasihnya dengan perkataan dia tadi seperti itu dengan orang yang lebih muda, seperti Bang Zuma. Tidak ada contoh yang baik ditunjukkan sama dia. Ya itulah ajaran Kristen yang ajaran kasih tadi. Ih, miris ngelihatnya tadi dia berbicara seperti itu, menyumpah serapah orang. Ya, sabar kakakku. Sabar kakakku, udah nggak usah diceritain kak. Nah, iya. Itu belum seberapa kak. Itu belum seberapa. Lebih banyak lagi yang lebih parah kak. Kita sudah itu, masuk kanan keluar kiri buat kita itu kak. Fitnahan itu lebih parah lagi, ada fitnah-fitnahan. Jadi tenang aja, nggak usah diambil hati. Dianggap saja itu ucapan sampah gitu saja ya. Ya nggak bisa ya. Yang ngomong tadi bukan orang muda. Yang ngomong tadi orang tua. Orang tua yang harus diteladani omongannya. Dia mempunyai jemaah. Tapi dia tidak mencerminkan dia itu seorang pendeta, tidak. Saya melihat dia itu seperti sampah dan kotoran yang ditai-tai itu. Udah kak, nggak boleh gitu, biarin. Iya. Kalau Bang Zuma dengar. Kalau Bang Zuma dengar dulu. Kalau Bang Zuma dengar dulu sedikit. Dan lain-lainnya itu sudah kebal. Sebentar. Lanjut itu. Sebentar. Kak Novi di mute aja dulu. Bang Handi monitor. Iya. Itu berita betul itu Bang? Betul. Itu dari Tengku Nasrullah ya. Jadi merinding kali aku Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Kita sedihlah kita. Itu toko kita. Nanti kita baru sekali konfirmasi ke dalam, kita buka usus nanti ya.
Halo Raya, sabar ya. Oke, Bang. Apa bang? Iya, Nopi turut dulu ya Bunda Nora ya. Nopi mantau di bawah aja, Nopi dengarkan aja di bawah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Sunan, ada yang mau disampaikan? Singkat, padat, dan jelas Bang. Manora masih ada videonya kan waktu Manora simpen? Waktu berkunjung ke kantornya masih? Ada Bang, ada Bang. Masih ada ya? Foto bersama dengan beliau pun ada Bang. Ya Allah. Iya, simpan aja. Wak Lias. Ya Hafilah monitor. Sunan lihat monitor. Oke. Cuma Ya, ini Bang. mau ini aja nanya, Bang Juma itu kan akunnya kan banyak. Islam. Oh iya. Bang Juma itu kan akunnya banyak karena di report ya, istilahnya ya, sering di itu ya, tombak gitu ya, terus ganti lagi. Nah, untuk bisa ngikutin Bang Juma terus, kadang-kadang kan saya kehilangan itu akunnya Bang Juma gitu loh, karena di situ nggak live tapi live di akun yang lain. Apakah bisa sekiranya orang sekelas saya aja gitu minta nomor HP-nya Bang Juma biar misalnya mau live itu saya tahu gitu. Follow aja akunnya Bang, di follow akunnya semua Bang. Iya, ini juga berusaha begitu gitu loh. Tapi nanti kan misalnya Bang Juma itu udah nggak ada lagi, tapi di itu lagi gitu. Ya mungkin di YouTube aja Bang, lihat Bang di YouTube. Abang di subscribe YouTube-nya. YouTube-nya subscribe aja Bang. Udah tak subscribe. Iya, nah kalau di subscribe kan notifikasinya kan keluar di handphone Abang. Oh iya, itu aja ya. Iya Bang. Kalau satu lagi mohon maaf. Untuk biar pinter gitu ya. Saya kan belajar gitu, hanya sekedar ikut belajar gitu loh. Untuk menanggulangi kemurtatan itu tadi ke anak cucu saya nanti. Kalau beli Bible itu Bible yang gimana? Soalnya Bible itu banyak banget, ada Barnabas, ada Tetek Bengek gitu. Kira-kira yang mana yang dekat dengan ini ya? Di Google aja Bang. Di handphone aja, download di handphone. Nah, Abang mau kalau mau beli yang enggak, kalau dia mau beli yang ada apa, yang ada ininya fisik, belinya di Gramedia. Di Gramedia. Halo? Nora, kau terjeda tuh Nora? Terjeda ya enggak? Iya, terjeda, putus, nggak ada suaranya ya? Di apa aja Pak? Di download aja di Play Store. Di Play Store ada di handphone, download aja. Terus? Ya udah cari aja, kita apa cari itu. Oke. Terima kasih. Cuma itu yang mau saya tanyakan. Apa Al-Quran udah download? Al-Quran udah. Apa Pak Sunan? Al-Quran udah download Al-Quran? Belum. Ya Al-Quran dulu, aku lah Bible. Al-Quran dulu lah Pak download lah. Oh gitu ya. Tak pikir kalau Al-Quran kan ada di rumah gitu kan. Misalnya ini itu buka ini gitu kan masih agak bisa gitu. Kalau Bible kan kalau nggak itu saya nggak hafal gitu loh. Terus Pak Sunan sebenarnya mau nggak, tujuannya apa Bang? Ya paling nggak ngasih tahu, minimal saya ngasih tahu ke saudara, anak-anak saya nanti seandainya gitu ya, seandainya ada usaha dari luar untuk memurtadkan keluarga atau anak keturunan saya gitu. Jadi kalau sekarang sudah tak kasih ilmunya ini nih,
begini nih, begitu, itu kan insya Allah kan apa ya, kebal gitu, udah tahu karena udah Begini bang, izin. Ada dua cara bang. Apa itu? Jangan kita melangkah atau berbuat sesuatu yang dipaksakan. Ada dua cara membentengi umat. Yang pertama itu tadi berisik ini di mute dulu. Mute sendiri, tunggu. Yang pertama ya perkuat iman Islam. Ya ajak anak-anak kita saat ada azan, hentikan semua kegiatan, sholat berjamaah di rumah kan gitu. Nah kalau ingin menjadi apologet ya tentu juga harus tahu caranya, triknya. Ya memang harus mempelajari kitab mereka. Ya disertai dengan ilmu komunikasi dan lain-lain begitu. Jadi kalau membentengi umat itu memang harus dua ini. Tapi kalau belum saatnya tiba ya cukup memperkuat iman Islam dulu Bapak. Kalau Bapak mau belajar ya nggak ada buku yang dijual cara debat dengan mereka, nggak ada. Ya ikuti aja perdebatan tiap hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Sebelumnya ini saya minta maaf mengganggu ini. Saya Arman Pak, Arman. Nama sebenarnya Arman. Saya dari Makassar juga ini. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini sebenarnya saya mau tanya sama Oten ini dalam prinsip ketuhanannya itu bagaimana sih kan otennya di sini nggak ada bang. Otennya nggak ada gimana ya? Iya. Oh, kalau gitu abang-abang aja yang Muslim ya, kasih penjelasan kepada Oten itu prinsip ketuhanan itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, kalau memang abang-abang maksudnya mungkin abang-abang lebih tahu lah karena kan dalam Indonesia ini ada kita menganut Pancasila kan. Di Pancasila itu dalam Pancasila sila satunya kan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang saya mau tanya nih, Maha Esanya ini artiannya bagaimana? Karena mereka hidup di Indonesia kan harus mengikuti aturan kan negara kita. Kalau bilang ketuhanan yang Maha Esa berarti Esa itu kan satu, tunggal, wahid. Itu mereka itu bagaimana? Kenapa Tuhan mereka bisa ada cabangnya kesannya 1, 2, 3 gitu? Kalau ada oten-oten bisa jelaskan karena kalau sudah melanggar dari ketuhanan, prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu berarti bagaimana ya? Menurut saya itu Tuhan itu bisa bercabang, nggak bisa jadi ini jadi itu. Itu kalau ada oten-oten yang yang otaknya terbuka, yang sehat, berakal sehat, coba bisa jelaskan gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Bang. Saya mau salat asar dulu karena di Makassar sudah asar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik ini tiap hari kita bahas. Mulai dari tahun 2019, 18 sampai sekarang tiap hari kita bahas itu. Arti asa. Tapi Anda mau turun toko masih berisik bang. Ya sudah Bang. Udah sering disebut bang dalam topik. Benar nggak teman-teman? Tiap hari dibahas itu asa. Kalau menurut yang sebenarnya saya tunggal, menurut mereka asa itu kesatuan pak. Menurut mereka tiap hari itu dibahas pak. Jadi Anda boleh menyimak video-video yang ada di YouTube. Anda bisa mendengarkan jawaban mereka atas pertanyaan antum ya yang tadi. Makasih.